Halo teman-teman Oprek UGM, balik lagi bareng aku Agvi yang akan menemani teman-teman semua di wawancara Oprek kali ini. Nah, di samping aku udah ada dua kakak dari Duta Kesehatan Mental. Pasti teman-teman udah penasaran kan siapa nih yang ada di samping aku. Halo Kak. Halo Kak. Mungkin boleh aja langsung dikenalin nama dan asalnya. Oke, perkenalkan aku Wida, aku dari Fakultas Farmasi. Halo teman-teman, kenalin aku April dari Fakultas Biologi. Halo Kak, sebelumnya di sini kita akan ngobrol seputar oprek yang diadakan oleh Duta Kesehatan Mental sendiri. Nah, jadi ternyata banyak teman-teman dari Oprek UGM ini yang penasaran nih Kak, seputar oprek yang sedang berlangsung itu bagaimana dan mekanismenya seperti apa. Nah, mungkin langsung aja kali ya Kak ke pertanyaan, boleh diceritain background dari oprek yang dijalani sendiri ini itu apa sih Kak? Oke, jadi acara ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Kesehatan Mental BMKM UGM, yaitu pemilihan Duta Kesehatan Mental UGM. Dan ini tuh merupakan acara pertama kali ya Kak, dan tahun ini kita menyelenggarakan dengan tema Mind Matters, First Unit, Advocacy Mental Health Together. Jadi nanti harapannya para duta kesehatan mental ini itu mampu menjadi agent of change, maskot, dan juga pelopor utama untuk mendukung kesejahteraan mental di lingkungan kampus UGM kita. Dan tentunya latar belakang dari acara ini itu seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak sekali di era modern maraknya kasus kesehatan mental dan banyak memakan mahasiswa dan juga kalangan remaja. Dan tentunya mereka tidak hanya mendapat tekanan psikologis, tekanan mental, tapi juga diakibatkan oleh tekanan akademik, tekanan lingkungan pertemanan, maupun tekanan keluarga mereka sendiri gitu Kak. Dan lebih memprihatinkannya lagi bahwa stigma negatif masyarakat itu membuat para korban ini menjadi bungkam, bukannya untuk speak up, tapi mereka lebih memilih untuk memendamnya. Jadinya mereka bukannya mendapatkan penyembuhan, pengobatan, tapi justru memperparah. Dan harapannya dengan acara pemilihan Duta Kesehatan Mental ini, nantinya para duta terpilih mampu menjadi agent of change, mampu membuang stigma negatif masyarakat, sehingga para korban mendapatkan penyembuhan yang optimal, dan juga para duta dapat membentuk sebuah lingkungan kesejahteraan mental di kampus kita gitu Kak. Wah, keren banget ya teman-teman background dari Duta Kesehatan Mental ini. Ngobrol dari backgroundnya sendiri, mungkin tadi udah diceritain sedikit tujuan dari Duta Kesehatan Mental ini. Mungkin boleh dijelaskan lagi tujuan lebih detailnya dari Duta Kesehatan Mental ini apa sih Kak? Nah, tentunya untuk tujuannya itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk menjadi maskot, agent of change, untuk membuang stigma negatif dari masyarakat, mereka nantinya juga akan melakukan campaign terkait program-program kerja yang akan mereka lakukan ke depannya untuk membentuk lingkungan kesejahteraan mental di UGM ini gitu Kak. Wah, keren banget ya Kak, berarti bisa ngebantu untuk meningkatkan awareness ke teman-teman juga ya Kak. Mencari mahasiswa yang sekiranya bisa berpotensi untuk menjadi inspirator bagi masyarakat sekitar kampus gitu, menjadi promotor gitu terkait pentingnya kesehatan mental. Nah teman-teman, jadi itu tujuan dari diadakannya oprek Duta Kesehatan Mental ini. Nah, tadi kan udah dijelasin ya teman-teman dari backgroundnya sendiri dan tujuannya yang sangat menginspirasi sekali. Nah, kira-kira teman-teman ini ingin tahu nih Kak, manfaat yang bakal teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman jadi Duta Kesehatan Mental itu apa sih Kak? Oke, jadi benefitnya ya, benefit kalau misalnya teman-teman jadi Duta Kesehatan Mental UGM, the first ya tahun ini gitu. The first. Tahun ini baru ada soalnya gitu. Nah, benefitnya tuh banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama, buat pemenang, 3 pemenang utama nanti akan mendapatkan uang pembinaan. Terus yang kedua ya, untuk pemenang utama dan juga untuk finalis ya, finalis yang terpilih itu nanti akan mendapatkan selempang Duta Kesehatan Mental gitu. Keren banget ya sih. Keren banget. Terus juga nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat tuh, penting banget ya sih buat Iya. CV gitu kan. Betul. Terus selain itu teman-teman yang nantinya terpilih menjadi duta juga akan mendapatkan pelatihan nih, kayak materi pelatihan tentang apa, tentang self development, terus kemudian tentang public speaking, terus tentang edukasi kesehatan mental itu tadi yang utama kan. Gitu. Dan tentunya dengan tenaga ahli ya, jadi pakar-pakarnya. Nah belum selesai Kak, masih ada lagi nih. Oh, banyak banget ya. Bener. Jadi teman-teman nanti juga akan mendapatkan pengalaman berkolaborasi dengan HPU atau Health Promoting University di UGM. Pasti udah nggak asik lagi dong. Ya.
gitu. Sama belum Masih ada lagi banyak nih Kak jadi kalau benefitnya. nanti teman-teman menjadi duta kesehatan mental UGM nanti, teman-teman bisa mendapatkan free pass menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan Mental BMKM UGM. Wah, Iya, dan pastinya nanti bakal ada delegasi-delegasi seputar acara kesehatan mental baik di dalam kampus maupun di luar kampus selaku perwakilan dari BMKM sendiri gitu kan. Keren banget ya Kak. Nah teman-teman, ternyata banyak banget nih manfaat yang bisa kita dapetin kalau misalkan nanti kita jadi duta kesehatan mental. Nah teman-teman pasti tertarik kan dari tadi diceritain backgroundnya serta tujuan, apalagi manfaatnya yang begitu banyak. Nah teman-teman juga ini penasaran nih Kak, kira-kira apakah teman-teman mahasiswa di UGM ini bisa ikut semua atau gimana nih Kak? Jadi sasaran dari oprek ini siapa aja sih Kak? Oke, jadi untuk sasaran ya, pemilihan duta kesehatan mental ini ditujukan untuk mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM ya wajib ya. Iya. Nggak boleh dari kampus lain ya. Namanya aja pemilihan duta kesehatan mental UGM. gitu. Bukan duta kesehatan mental kampus lain. Oke. Jadi harus dari mahasiswa UGM, bisa dari semua jenjang baik vokasi ya D4 ataupun S1 ataupun S2 dengan catatan ya, Iya, vokasi ya. profesi juga bisa. Dengan catatan tidak sedang atau akan melakukan magang dan KKN selama 1 tahun ke depan. Jadi saat ini tidak sedang magang ataupun KKN dan dalam 1 tahun ke depan. Jadi dari Agustus tahun ini hingga Agustus tahun depan itu tidak akan melakukan magang dan juga KKN gitu. Dan selain itu, mahasiswa profesi itu juga bisa mengikuti acara pemilihan duta kesehatan mental ini gitu Kak. Dan nantinya bagi semester 5, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut tapi semester 5 besok KKN gimana nih? Nah, bagi teman-teman yang misalnya punya keinginan lebih dan juga siap untuk berkomitmen selama 1 tahun ke depan, jadi siap untuk melakukan program kerja dan juga siap untuk mengikuti pendelegasian nantinya, itu kami perbolehkan untuk ikut. Jadi tidak ada batasan untuk semester gitu sebenarnya Kak. Oke, ternyata dari semua mahasiswa UGM ini bisa ikut ya Kak, dari semua jenjang. Cuma perlu di-highlight lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang akan berangkat KKN dan juga magang itu nggak bisa ikut. Jadi teman-teman juga diharapkan untuk melihat timeline teman-teman kembali 1 tahun ke depan itu seperti apa supaya bisa ikut di duta kesehatan mental ini. Nah oke Kak, selanjutnya itu teman-teman ini penasaran nih Kak, kira-kira timeline dari oprek ini tuh kapan sih Kak? Oke, untuk timelinenya itu sebenarnya kita sudah mulai membuka open submission kemarin pada tanggal 9 sampai 13 Agustus. Nah, buat teman-teman yang kayak, wah udah ketinggalan nih, tenang dulu. Masih ada extend, jadi rencananya kami akan mengextend sampai tanggal 15 Agustus. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, ayo buruan daftar sebelum ketutup ya teman-teman. Sampai Dan tanggal 15 Agustus. Oke, Iya. catat ya. Dan nanti pada tahap awal itu ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu terkait CV, KTM, KHS, dan juga nanti ada motivation letter dari teman-teman. Dan setelah itu nanti bagi duta terpilih itu akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Dan wawancaranya ini tentunya seputar isu-isu kesehatan mental, pengembangan diri, attitude, personality, dan juga CV serta motivation letter yang sudah teman-teman buat kemarin. Dan nantinya 10 finalis terpilih itu akan dapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan selama 3 hari dan offline Kak, ini pelatihannya. Dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang keren banget dan nggak dapat apa-apa deh, pasti bakal dapat insightful banget gitu. Dan nanti pelatihan pertama itu pada tanggal 22 Agustus itu nanti ada materi seputar kesehatan mental, kemudian nanti pada tanggal 23 Agustus itu ada pelatihan kedua terkait public speaking, dan juga pelatihan 3 itu pada tanggal 24 Agustus itu terkait self development. Dan nantinya dari pelatihan ini para duta akan menjalankan pemilihan puncaknya pada 26 Agustus, dan itu ada beberapa rangkaian seleksi, dan rangkaiannya apa saja nah ditunggu aja gitu. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar sebelum ketutup gitu ya. Are you ready for the first Duta Kesehatan Mental. Wih. Nah itu ya teman-teman, dari timeline oprek ini jangan sampai kelewatan lagi, akan di-extend di tanggal 15 Agustus 2023. Nah mungkin kalau misalkan nanti teman-teman udah keterima nih Kak jadi duta kesehatan mental ini, job desk-nya itu apa aja sih Kak? Buat teman-teman yang nantinya lolos ya menjadi duta kesehatan mental UGM tahun ini, nanti teman-teman memiliki tanggung jawab gitu atau job desk. Jadi bagi teman-teman yang terpilih jadi duta nanti, teman-teman akan menjadi wajah dari Kementerian Kesehatan Mental BMKM UGM gitu. Artinya
artinya apa? Jadi teman-teman nanti akan mewakili Kementerian Kesehatan Mental, misalnya ada suatu acara ataupun kegiatan seperti seminar ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesehatan mental, nanti teman-teman bisa menjadi perwakilan seperti itu. Selain itu teman-teman nanti juga akan bertugas mempromosikan ya, menjadi promotor untuk mengkampanyekan isu-isu kesehatan mental, kemudian selain kesehatan mental, informasi-informasi tentang kesehatan mental itu di kalangan kampus seperti itu. Iya, selain itu teman-teman juga berkewajiban untuk merealisasikan program kerja yang sudah teman-teman buat nantinya, dan pastinya selama 1 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman yang akan magang ataupun KKN perlu dipertimbangkan apakah teman-teman mampu untuk berkomitmen selama 1 tahun ke depan. Nah itu ya teman-teman, untuk job desk-nya sendiri ternyata nanti kalau misalkan ada dari teman-teman yang keterima jadi duta kesehatan mental, itu akan menjadi wajah dari Kementerian Kesehatan Mental sendiri. Nah selanjutnya nih Kak, apakah kegiatan ini berbayar atau enggak ya Kak? Kalau berbayar bisa dibilang ini seperti kegiatan volunteer, dan pastinya saya yakin bagi duta terpilih tidak mengharapkan untuk dibayar gitu ya Kak istilahnya, karena pasti duta-duta yang terpilih itu murni dari niat hati nuraninya untuk membentuk sebuah lingkungan kesejahteraan mental di kampus kita. Tapi ingat, kalau misalnya teman-teman udah jadi pemenang ya, 3 pemenang utama nanti akan mendapatkan uang pembinaan, itu bonus aja sih. Tapi kan nggak menjadi tujuan utama ya teman-teman. Selain itu nanti juara favorit juga akan kita kasih hadiah gitu Kak. Apa itu? Apa itu? Tunggu aja. Menang dulu. Yang penting daftar dulu aja ya Kak. Iya, jangan lupa daftar teman-teman. Salah satunya itu durasi dari kegiatan ini sebenarnya berapa lama sih Kak? Oke, untuk durasi kegiatan duta itu nanti akan menjabat selama 1 tahun. 1 tahun itu ngapain aja? Tentunya akan merealisasikan program-program kerja yang sudah teman-teman duta buat. Selain itu, apabila nanti ada pendelegasian terkait acara kesehatan mental baik di dalam kampus maupun di luar kampus, tentu teman-teman duta yang akan sebagai delegasinya gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman untuk durasinya sendiri. Nah lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak, sebenarnya jadwal dari kegiatan ini tuh fleksibel atau enggak ya untuk mahasiswa? Kalau untuk fleksibel atau enggak itu sebenarnya fleksibel untuk ketika mereka sudah menjabat, karena nantinya program kerja yang mereka buat kan yang buat mereka gitu ya Kak. Jadi yang menyusun timeline-nya itu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nantinya akan mengganggu jadwal kuliah teman-teman, karena teman-teman bisa memposisikannya sesuai dengan timeline kuliah teman-teman. Dan nantinya untuk pendelegasian terkait acara kesehatan mental itu juga akan tidak bisa mendadak. Jadinya nanti akan kita beritahukan beberapa hari sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya begitu. Dan kalau untuk acaranya sendiri itu untuk yang fleksibel, mungkin jadwal wawancara kita nanti bisa teman-teman pilih di tanggal 17 dan juga tanggal 19. Itu disesuaikan dengan timeline dari teman-teman dan tidak akan mengganggu waktu kuliah teman-teman. Dan kalau untuk pemilihan dutanya itu pada tanggal 26 Agustus, jadi tidak akan mengganggu gitu ya. Soalnya di hari libur. Iya, dan untuk pelatihannya pun kita pada malam hari, jadi jam 5 sampai jam 9, dan tidak akan mengganggu juga gitu ya, bisa dibilang ya gitu. Fleksibel banget Ya. Nah oke, mungkin itu aja ya Kak, pertanyaan dari teman-teman juga yang sudah diwakilkan oleh aku selaku dari bagian dari Oprek UGM. Nah langsung aja untuk teman-teman jangan lupa daftar untuk jadi duta kesehatan mental. Dan ingat, di-extend sampai tanggal 15 Agustus. Jadi jangan sampai kelewatan lagi ya teman-teman. Nah, karena akan ada banyak benefit dan juga tujuan yang sangat bagus sekali apabila teman-teman nanti terpilih menjadi duta kesehatan mental ini. Nah, terima kasih untuk kakak yang sudah hadir atas waktu dan kesempatannya. Mungkin itu saja pertanyaan yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk follow dan ikuti keseruan lainnya di sosial media Oprek UGM, ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok untuk mengetahui oprek umum dan oprek di lingkungan mahasiswa UGM. Terima kasih banyak kakak. Bye.